Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa kana amrullahi qadaram maqdura. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah. Mari kita awali kajian kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu solih dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 535. Masih membicarakan tentang wali. Waliullah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, orang duweni rasa wedi lan orang duweni rasa susah. Nah, sakmenika membahas kemaksuman wali. Maksum niku artine dijogo, ya. Jadi dijogo dening Gusti Allah. Kalau kita membaca riwayat kenabian. Jadi riwayat kenabian itu mereka sejak kecil dijogo dening Gusti Allah. Dan dijogone terjauhkan dari amal sing ora bagus. Jadi amalia ini ku nampak mulai cilik, ya. Jadi mulai cilik. Tapi cara sifat kemanusiaan ya padha. Tapi mung dijaga karo Gusti Allah. Jadi lek cara kemanungsane ya padha. Tapi cara ketuhanane tapi ambake dijaga. Karena ojo nganti ketika dia sudah diangkat menjadi nabi, kemudian ada yang tahu bahwa dia itu si nome itu penggaweane ngene. Lah itu akan menjatuhkan derajate nabi. Makanya nek kita mencontohkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu lek cara menungso ya padha. Lek wong wedok ya mesti cinta nang gone wong lanang sing ganteng. Lah wong lanang mesti cinta seneng karo wong wedok sing ayu. Dan itu kemanungsan. Terus gak gelem karo wong lanang, gak gelem karo wong wedok, utawa wong wedok gak gelem karo wong lanang. Itu
karena dia memiliki sifat ketuhanan. Gitu. Tapi cara kemanungsan ya wis padha ya ngono iku menungso. Cuma sifat kemanungsane dijaga. Mulai sik nom, gitu. Mulai sik cilik. Gitu. Nah makanya apakah wali juga sama? Gitu. Jadi kewalian itu akan terjadi tondo-tondone niku mulai sik cilik. Gitu. Jadi mulai sik cilik iku wis ketara ya. Nah, nanti kalau dia diangkat jadi wali ya karena perjalanan hidupnya ya memang cocok gitu. Tapi lek dadi waline Gusti Allah tapi perjalanan hidupnya itu ya si enom wis senengane nongkrong ya. Mari ngono rokokan apa meneh ditambah karo ya minum-minuman keras model sakniki niku wis gak sida niku ya. Gak sida dadi wali. Lah lek wali nggih dhek iku nek keterangane wonten hadis itu wasabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia itu tumbuh selalu ibadah marang Gusti Allah. Jadi yo wayahe wong rame-rame ya ora melok-melok. Wong padha wong nom-nom seneng lakoni ngono dhek gak melok. Wis mulai nom iku wis ndik langgar utawa ndik masjid. Jadi itu penanda gitu ya. Makanya niku mboten gampang gitu ya. Lale kula jenengan terus neliti awake dhewe-dhewe kira-kira iso enggak dadi wali gitu. Ya didelok ae mulai cilik ya apa. Ketika nyambut gawe ya apa. Ketika serawung karo masyarakat ya apa. Nah itu barulah kita akan mengetahui itu. Jadi bisa mengetahui. Maka Junaid al-Baghdadi ya. Syekh Junaid al-Baghdadi itu pernah ditanya apakah orang yang makrifat bisa berbuat zina ya. Maka dia menjawab dia diam ya. Jadi dia diam ya. Agak lama kemudian mengatakan seraya menjawab ya dengan menutup firman Allah wa kana amrullahi qadaram maqdura. Ya wis iku ya Allah niku wis menetapkan ukurane wong sing bakal dadi wali niku ya napa. Nah berarti sudah ada tanda-tanda mulai dari muda. Nah berarti nek kula jenengan niki niteni awake dhewe yaiku didelok ae mulai sik enom ya apa gitu. Ya dia dadi ahli ibadah tapi ora bisa munggah derajate dadi wali. Jadi umpama gambaran ngoten kalau ono laptop ini. Jadi gambaran ngeten niki orang awam, niki orang khawas, dia ini menjadi khawasul khawas. Nah, wali itu adalah dia berada pada peringkat khawasul khawas. Nah, kula jenengan niki iso pada tingkat khawas atau tingkat awam tapi yang tinggi gitu. Nah, itu bisa gitu. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi dia bisa saja ya seperti menungso liyane. Ya cilik senengane layangan ya layangan gitu. Senengane bal-balan ya bal-balan gitu. Ya kaya umume niku, tapi perilakunya yang khusus itu berbeda. Gitu. Jadi yang khusus itu berbeda. Makanya lek enten tiyang niku sampai menyatakan ndelok model arek iki mulai cilik kaya ngene kok gak padha karo kancane. Berarti kalau sudah begitu ya
Kalau kita sebagai mbah-mbah kok ndelok arek iki kaya ngene, iku kudu terus ditungakno, aja nganti melenceng gitu. Jadi ditungakno, makanya mangke sesuai dengan firman Allah wa kana amrullahi qadaram maqdura. Jadi ketetapan Gusti Allah itu sudah qadaram maqdura itu. Nah, dari situ maka petugas kita ya. Jadi tugas kita itu tidak lain adalah tugas yang hanya kalau kita sudah mengetahui ndongakno gitu. Jadi ndongakno. Makanya ada satu riwayat, ada seorang pemuda yang dia itu nyambut gawe ini ya pemulung sampah. Jadi nyambut gawe ini pemulung sampah. Tapi dia itu orang tidak ada yang senang, jenenge pemulung ya mesti gak seneng. Padahal gitu kan mboten oleh terus gak seneng. Ternyata ono sing ngetutno apa sih keistimewaane arek iki. Ternyata dia begitu pulang ya ditutno karo seseorang, ternyata dheweke niku urip karo ibuke gitu. Lah ibuke ku wis tuwa, adik loro wuta pisan. Nah sing ngrumati iku dheweke gitu. Nah sing ngrumati niki lare niki diinceng karo wong niki, ya Allah luar biasa. Begitu mari ngrumati wong tuane, dheweke niki ditungakno karo wong tuane. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai walimu. Gitu. Nah, orang yang mengikuti ini menangis. Nah, doa orang tua ini mustajab, ya. Jadi diijabahi. Karena begitu tulusnya seorang anak, ya, itu merawat orang tua, ya, terus golek duit ya carane kaya ngono itu ya. Makanya perilaku itu tidak muncul ketika sudah tua. Itu mulai kecil itu sudah nampak. Tapi itu tidak menutup kemungkinan apa kita bisa. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Biasanya kita niki mutung gampang ya. Wis soal dadi wali, apa jare Gusti Allah. Lah terus kita niki mek kepingin ya apa lek wong iku nek awak kita niki terus istiqomah untuk mencapai tingkat yang tinggi itu. Jadi istiqomah mawon. Tapi tondo-tondone wis ketok gitu ya. Jadi tondo-tondone wis ketok itu. Nah, jadi di sini kemaksuman itu juga ada pada seorang wali ya. Jadi masih dheweke iku nyambut gawe di pasar apa di kantor ya, di kantor itu jenenge kemaksiatan ya sak pirang-pirang, tapi dia tetap bisa menjaga diri. Dan di kantor niku wis pokoke ya kayak kehidupan kita sekarang ya. Kebiasaan lek ana anggaran ya dientekno umpamane. Dheweke gak melok-melok gitu. Tapi lek umpama kok ndek kono terjadi, dia ndak mau memakannya gitu. Jadi dia menerima, tapi dia ndak mau memakannya, hanya diterima. Sebab biasanya ngoten niku dipoyoki sok alim ya gitu. Jadi sok alim di lingkungan kerja itu. Makanya nek enten lari ten kampung kula niku. Mari lulus SMK diterima di nggone pabrik. Dhek bagian mencatat keluar masuknya barang. Nah, ternyata atasannya itu ya itu menyampaikan nanti kalau ada barang yang masuk catatlah ya dengan jumlah yang lebih besar. Jadi umpamanya melebuni 10 sak semen, kongon nulis 20 sak. Gitu.
Ngoten-ngoten niku, tapi larene niki lho Le kok gak nyambut gawe. Nah, kula nyambut amal kapurih ngoten nih. Nah, kula nggih leren gitu. Jadi nggih leren. Nah, itu berarti dia ini ana tondo-tondo kebagusan. Nek wong semerap nggih arek niki dijogo gitu ya. Jadi arek niki dijogo gitu. Nah, biasanya kula jenengan mboten mati merhatikan ngoten-ngoten niku. Arek lek wis gak gelem ngono iku, berarti kan dhek ya wis tondo dijogo karo Gusti Allah. Lah kita kudu melok njogo gitu. Ya, makanya di situ menjaga lingkungan kita, menjaga keturunan kita, menjaga murid kita. Kalau kita melihat ada kelebihan, itu menjadi suatu kewajiban. Sapa ngerti ya. Jadi sapa ngerti lek iku sesuk bisa dadi waline Gusti Allah itu. Karena tanda-tanda itu sudah ada sejak kecil gitu. Jadi tanda-tanda itu ada sejak kecil. Pada anak kita atau mungkin di lingkungan kita. Tak delok arek iki kaya sregep dhewe nang masjid. Kabeh kanca-kancane ora jamaah dhek nang masjid. Terus wiridan lan sapinunggalane. Lan iki kudu dijaga, dirawat gitu. Maka bagian seperti itulah yang ada masjid yang khusus seperti itu. Jadi lek ono arek kok arek nom, arek SMP kok sregep nang masjid. Budal ya dhewean. Lah niki perlu dijaga. Ini ada keistimewaan sejak muda. Karena Rasulullah menyatakan ada sab'atun yudilluhumullahu yauman la dilla illa dilluh. Jadi ada 7 golongan yang besok tidak ada aup-aup, gak ono yup-yupan. Kejaba yup-yupane Gusti Allah. Besok dina kiamat niku. Lah sapa? Inggih menika rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi antaranya seseorang yang hatinya itu selalu bergantung dengan masjid. Kemudian wasabun nasa'a fi ibadatillah. Seseorang yang tumbuh, pemuda yang tumbuh ya selalu ngibadah marang Gusti Allah. Lah dua hal ini kalau ada pada diri seseorang, ono pemuda wis penggaweane nang masjid tok. Lah ini perlu diselamatkan gitu. Jadi perlu diselamatkan. Nah, sapa sing nyelametno? Ya bisa pribadi, ya bisa takmir bagian ngeten-ngeten iki gitu. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi kalau begitu ya jadi kalau begitu ya tanda kewalian seseorang itu sejak muda sudah ada, bahkan sejak anak-anak sudah nampak itu. Nah, di sini penting, makanya kita memperhatikan lingkungan kita ya. Jadi kalau ada anak kok bisa ngurmati wong tua, kan kelakuannya bagus. Lah itu kudu dijogo. Lek ana arek kok senengane teko nang masjid jamaah niki nggih kudu dijogo gitu. Jadi aja mara ucul gitu ya. Bab ini akan menjadi kekuatan ketika nanti dia bekerja, mereka menjadi seorang yang akan bisa memberi ya tuntunan pada temannya yang lain. Jadi kebiasaan si enom ikut digawa nyambut gawe, akhirnya nang mbek kanca-kancane umpamane tugas nang Papua zaman biyen dan Irian Barat ya. Biasane di omah iki ora tau ngurmati wis nang masjid ngoten tok. Tapi barang ditugasno nang gone Irian Jaya zaman biyen Irian Barat. Iku mara ngejak kancane ayo nggawe musala. Ayo nggawe masjid, kita jamaah. Berarti dia ini secara kemanusiaan, kebiasaan nih
niku digawa nang perjalanane. Jadi kebiasaane niku digawa menjadi apa yang dilakukan setelahnya. Jadi ada tondo itu. Jadi hanya kebiasaan waktu muda ketika dia bekerja tetap seperti itu. Jadi kalau pada waktu muda senengane ibadah, begitu wis nyambut gawe ya ngejaki kancane ibadah. Lende kono gak ono masjid ya dhek bangun masjid. Lende Jawa ya akeh masjid. Tapi lende Papua itu tidak hanya sekedar menjaga keamanan wilayah Papua, tapi juga ngajai, ya. Jadi ngajai koncone sing menjaga Papua dan juga berusaha untuk ngajak marang wong Papua untuk ngibadah. Jadi dia akhirnya menjadi seorang yang dikenang banyak orang. Jadi lek nggone Jawa niki ya biasa-biasa, tapi karena kebiasaan ibadah maka di tempat lain pun dia bisa melakukan memimpin gerakan. Makanya orang begini ini bisa dikatakan sebagai wali Allah. Makanya wali Allah itu ada dua. Ada wali Allah itu yang untuk dirinya, tapi ada wali Allah yang membimbing wong akeh. Makanya lek wonten Al-Qur'an wali yang mursyida itu. Jadi wali sing bisa ngajak wong lan bimbing wong gitu. Jadi kalau begitu kewalian itu bukan hanya diam untuk dirinya, tapi dia juga untuk ngajaki masyarakat ya. Jadi ngajaki masyarakat kalau kita ten mriki nggih ana wong kok gak ketok nang masjid nggih. Ayo budal nang masjid bareng dari omongan dari hati ke hati ngajak. Nah itu juga bagian dari tanda-tanda kewalian seseorang itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau dalam Al-Qur'an itu ketika kita mengetahui seorang itu menjadi wali Allah, maka penandanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakatnya. Karena ayate waliyam mursyida. Dadi wali sing senengane bimbing wong akeh gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah selalu apabila dia sudah dituakan ya di masyarakat, maka kita harus aktif ya. Jadi harus aktif minimal mendoakan gitu. Jadi minimal mendoakan. Ayo mari pertemuan ndonga bareng. Jadi umpamane ana putune teko riyaya. Aja mulih sik salaman, aja salaman sik. Ayo ndonga ya. Didongakno ya muga-muga meni-meni dadi pemimpin agama Islam. Itu setiap kesempatan harus diakhiri dengan donga gitu. Jadi diakhiri kalian donga ya. Nah, karena itu di antara keistimewaan waline Gusti Allah niku nggih menika dia punya sifat ya, di sini disebutkan ya, jadi punya sifat yang sifat itu menunjukkan sifat kemanusiaan tapi terhiasi dengan sifat ketuhanan. Jadi sifat kemanusiaan yang terhiasi dengan sifat ketuhanan. Nah itu dia bisa mengembalikan kalau pandangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab ya, Sirul Asrar, rahasianya rahasia. Dia mengatakan bahwa seorang wali Allah itu, dia itu ternyata memiliki kelebihan
sebagaimana manusia biasa, tapi dia punya kelebihan memiliki sifat ketuhanan. Jadi kalau disebutkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul, Muhammad itu ya utusan, bukan Tuhan ya. Seperti Tuhan, seperti nabi-nabi yang dahulu ya. Wa ma anna illa basarum mitlukum yuha. Saya ini ya manusia biasa. Tapi saya ini manusia tapi tidak seperti kebanyakan manusia itu. Lahu basarun ya. Jadi lahu basarun lakal basar. Jadi dia itu manusia tapi tidak seperti umumi manusia. Jadi dia ada kelebihan gitu. Jadi ada kelebihan kalau dia beramal begini, dia punya kelebihan lebih dari itu ya. Makanya kalau saya sering sampaikan bahwa kita ibadah itu harus ibadah yang memiliki kelebihan, bukan ibadah pas-pasan. Jadi biasanya kan kita niki rumangsa wis napa, wis kaya ibadah, wis napa, wis biasa ibadah, tapi kita tidak berusaha untuk melebihkan. Jadi melebihkan itulah dasar untuk menjadi wali Allah. Makanya lek kula mirsani ten jamaah arek nom-noman sregep jamaah, sregep melok wiridan. Kak cepet-cepet mulai dhisik ngoten. Niki tondo-tondo niki gitu. Nah, tondo-tondo. Makanya kalau kita hidup bermasyarakat dan menurut seorang ulama Indonesia yang dia itu menulis tasawuf modern gitu ya. Ya tasawuf di zaman modern itu. Niku cara membacanya ya tidak hanya bertasawuf untuk dirinya, gitu. Tapi untuk semua. Gitu. Jadi tasawuf modern itu tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua. Makanya lek kita melihat negara kita, jenenge mushola masjid itu, ya begitu banyak sampai di kantor ono masjid. Ini kan dalam rangka menjaga lingkungan kita. Dan itu mengajak kepada manusia yang memiliki sifat kemanusiaan ingin supaya bisa meningkat mewujudkan sifat ketuhanan. Itu. Makanya kula mirsani ten kantor ya salat jamaah dohor biasa iki. Mari ngono mari wiridan wiridan terus ceramah kultum 7 menit gitu. Kemudian baru donga. Ini kan bagian daripada kegiatan waliyan mursida. Jadi wali yang senantiasa membimbing ya kepada Allah itu. Makanya di sini perilaku secara umum ya. Jadi perilaku secara umum bahwa wali Allah itu memiliki kelebihan. Ya. Jadi memiliki kelebihan. Jadi kalau disebutkan kalau wau inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi la khaufun orang duweni rasa wedi walahum yahzanun lan orang duweni rasa susah ya. Jadi wis gak ono wedi niku mboten enten. Susah nggih mboten enten gitu. Jadi itu kehebatannya. Kelebihan ini muncul dalam perilaku dan muncul di dalam hati saja. Sementara dari hati ada di hati tapi dia bisa memanifestasikan di dalam kehidupan itu. Jadi bisa memanifestasikan dalam kehidupan ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Maka memang kita
tidak tahu persis. Ada orang itu yang orang awam, tapi dia pada tingkat yang tinggi. Jadi ini ingatan segitiga, dia itu awam bawah banyak, tapi dia berada pada level yang tinggi. Tapi ada orang yang khawas, itu levelnya itu level tertinggi. Ada orang yang khawasul khawas, tapi levelnya tertinggi. Lah sing khawasul khawas niku level tertinggi niku sinten? Nggih para nabi lan para rasul. Tapi biasanya digandengno oleh ana wong donga niku ya kaya para wali gitu. Jadi digandengno. Karena kalau nabi lan rasul ya kita tidak mungkin. Tapi kalau wali itu kita bisa mengejarnya. Soal kok dadi utawa ora apa jare Gusti Allah itu. Tapi dia memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Lek wong umum niku bolak-balik wedi ae. Tapi lek wong wis tingkatane khawas masih diabani apa ae apa jare Gusti Allah. Wong ben aku teko ning bumi ya dak tau mikir kok dadine ya apa. Akhire dadi ya apa jare Gusti Allah. Pokoke aku wis mlaku lewat dedalane Gusti Allah. Pun ngoten tok. Dadi mboten mikir dawa itu. Nah, itu sifat yang lebih dari sifat umumnya menungso. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau dia membaca sesuatu tidak hanya membaca yang nampak, tapi dia bisa berbalik membaca yang tidak nampak itu. Jadi berbalik membaca yang tidak nampak. Niku sirul asror, rahasiane rahasia. Ya. Jadi ketok, ini enten rahasia, bahkan ini enten rahasia malih. Niku kitab yang disusun dening Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Nah itulah keistimewaannya. Makanya dia kata ya biasa guyon kali koncone, tapi dia satu ketika muncullah sifat-sifat itu, pemikiran itu muncul, gitu ya. Jadi pemikiran yang dibalik yang nampak itu dia bisa memunculkan. Berarti itu cara gampangnya weruh sadurunge winara. Nek kula jenengan niku wis winara tapi tetep ora roh. Jadi wis winara tapi tetep ora weruh. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa dia itu bisa melihat Allah ya dengan mata, ya maksudnya ya melihat Allah bukan dengan mata kepala tapi mata hati. Berarti ada kelebihan. Nek atine wong niku kan kalau kapan kula gambaraken niki gambaran pertama ati itu disebut al-fuad ya. Afidah. Nah, fuad itu hati yang bisa menumbuhkan rasa itu ya. La rasa itu ya tidak melihat apa yang nampak, tapi dia bisa merasakan. Bahkan sampai dia pada tahap bisa menangis karena rasa itu. Bisa menangis karena rasa itu. Makanya di antara tanda wali Allah niku, dia bisa melihat sesuatu, tapi di hati kecilnya itu dia menangis itu. Jadi bisa menangis. Lah menangis niki ana kalane ya ana suarane, ana kalane gak ana suarane, mek netesno banyu meripat, tapi nggih enten sing mboten netesaken meripat tapi ndek ati tok. Jadi menangis dia itu. Jadi dia bisa yang pertama niku menyampaikan sesuatu dengan rasa. Kemudian dia bisa melihat sesuatu. Nah, ini di sini dia bisa melihat Allah, bukan melihat Allah dalam pengertian zatnya. Jadi
bukan melihat Allah karena dengan melihat zatnya. Lek ketok zate kan merok jumleng grengi ya mboten. Tapi bisa mirsani Gusti Allah dengan mata hati. Jadi ra'aitu rabbi bi aini qalbi la syakka anta anta. Saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. La syakka anta anta. Ora ragu maneh engkau adalah engkau. Itu. Jadi niku enten syaire sinten niku ya. Niku menyampaikan saking landepe pandangan hati ra'aitu rabbi bi aini qalbi la syakka anta anta. Kula mirsani pangeran kula dengan mata hati kula la syakka ora ragu maneh anta engkau lah engkau itu. Jadi engkaulah engkau. Jadi melihat dengan mata hati lah, karena melihat dengan mata hati itu tidak bisa disampaikan pada orang lain ya. Jadi dia tidak bisa menyampaikannya pada orang lain. Maka melihatnya itu wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka ya itu kalau ini kan di akhirat. Tapi di dunia wujuhu yauma idzin nadhira. Wajah-wajah mereka itu berseri-seri ila rabbiha nadhira. Bisa mirsani Gusti Allah itu. Jadi makanya wong Islam itu secara psikologis ya. Jadi cara psikologis itu. Dia itu selalu gembira gitu ya. Makanya masih ketoke wong akeh ndelok itu tidak menggembirakan. Tapi dheweke tetap bisa melihat itu menggembirakan. Makanya pandangane wong-wong barat yang saiki padha mlebu Islam itu bukan materi ya sebabnya. Jadi kalau di negara barat itu yang dikejar kan materi, baru bahagia gitu. Tapi ada orang itu tidak karena materi, tapi dia tetap bahagia gitu. Makanya satu ketika Imam Ahmad bin Hambal niku dikunjungi karo sultan pada waktu itu. Ternyata begitu dikunjungi, dia kaget omahe Imam Ahmad bin Hambal itu. Niku kok sederhana sekali. Yes. Pokoknya kena digawe ngiyup saking panas lan udan. Itu. Nah kemudian Sultan itu memberi hadiah supaya bangun rumah. Itu. Hadiahnya 5.000 dinar. 5.000 dinar itu untuk ukuran semanten wis kena gawe bangun rumah mewah ya. Tapi duduk mewah mepet sawah duduk ya. Tapi rumah mewah ukuran semanten. Begitu beberapa bulan Sultan itu kembali. Loh kok omahe pancet mboten berubah gitu ya. Jadi omahe pancet mboten berubah. Nah, akhirnya Sultan takon, loh mengapa kok tidak segera dibangun dengan uang yang saya beri 5.000 dinar itu? Jawabannya, uangnya tidak pernah saya pegang, ya, tidak pernah saya odik-odik, ini masih utuh, saya kembalikan. Loh mengapa dikembalikan? Ya orientasi saya itu bukan itu. Orientasi saya itu adalah bagaimana hidup ini zuhud gitu. Jadi hidup ini zuhud ya tidak berpikir kemewahan, tidak berpikir yang berlebihan, pokoknya bisa menghidupkan hati dan bisa membimbing masyarakat. Makanya dia itu terkenal seorang yang zuhud, tapi pinter. Tujuannya mek siji, ya apa aku bisa membimbing masyarakat.
Maka dia disebut nek zuhude niku wali, tapi bimbing masyarakat niku mursidan. Jadi waliyan mursidah itu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah ya. Jadi dia bisa, kalau yang pertama itu wali itu menguatkan rasa ya. Jadi rasa yang itu muncul dari potensi hati yang namanya fuad. Kemudian yang kedua, dia bisa melihat dengan mata hati, dengan basirah ya. Kemudian yang ketiga nanti formulasinya dia bisa menghidupkan sariroh ya. Sariroh. Sariroh niku sir ya. Jadi bisa membaca rahasia sesuatu. Makanya niki sering kula sampaikan, Allahumma ja'al niki dongane Kanjeng Rasul. Allahumma ja'al sariroti ya. Sariroti niku sarira dudu roti merek sari ya. Allahumma ja'al sariroti khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Gusti panjenengan dadosaken sarirah kula ya. Jadi sarirah niku hati. Hati yang punya potensi untuk membaca rahasia sesuatu. Itu khairan min alaniyati, lebih bagus dari apa yang nampak pada diriku. Dan jadikanlah yang nampak pada diriku niku sholihah, yang baik. Jadi atine niku kudu luwih bagus tinimbangane apa sing ketok. Berarti lek ngoten waline Gusti Allah niku kalau melakukan amalan itu amalan yang baik, tapi tidak hanya baik dohire tok, tapi juga batine. Makanya enten wong niku sing hanya berpegang kepada syariat tok tanpa hakikat ya. Padahal kita niki kan dituntut ya syariat, ya hakikat gitu. Jadi dituntut dua-duanya itu. Makanya niki kula wangsuli pandangan Imam Al-Ghazali, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa ya. Jadi Imam Al-Ghazali niku menyatakan sapa sing bersyariat tanpa hakikat, tanpa tasawuf, tafassaqo niku fasik, apik njabane tok tapi jerone ora apik. Lah sapa wonge sing mek njabane apik tapi jerone apik tapi njabane ora apik niku faqat tazandaqo. Dia telah keluar dari Islam. Nah, wa man jama'a bainahuma faqat tahaqqaqa. Sapa wonge sing bisa ngumpulno karone ya syariat, ya hakikat, itulah yang benar. Jadi itulah yang benar. Makanya gandengno dohir karo batin niku ya wong niku beda-beda. Jadi tingkatane beda-beda. Makanya ana sing dohire bagus, batine luwih bagus. Ana dohire bagus, batine bagus. Enten dohire bagus, tapi batine ora bagus. Lah kita kan berusaha untuk menjadi dohire bagus, batine ya bagus itu. Jadi bagusnya dohir batin. Ya, umpama riyaya ngoten nggih. Riyaya mohon maaf lahir batin itu. Sebab ana wong njaluk sepuro mek dohire tok ya. Ya ketoke kaya mesam-mesem, tapi batine ora gelem ngapura ya. Makane lek enten tiyang niku riyaya mek ketoke tok ya. Tapi jerone gak. Buktine apa? Sik dirasani. Jadi sik dirasani maneh gitu ya.
Nah, niku ciri yang kedua. Jadi ciri yang kedua waline Gusti Allah. Kemudian tadi yang pertama adalah keistimewaane para wali. Nah, kemudian yang ketiga halaman 536 ya. Jadi 536 niku berubahnya keadaan para wali ya. Jadi para wali niku nggih menungso ya, padha ambek menungso liyane. Tapi yang nampak itu perbuatannya secara dohir bagus, tapi batine niki luwe bagus. Kalau dia berubah, itu berubahnya bukan menurun, tapi berubahnya menaik gitu. Jadi lek cara filosofi Isra Mi'raj ya melaku, tapi tidak hanya melaku dari darat ke darat, tapi bisa ngorbit. Niku maknane ya. Jadi maknane filosofine Isra lan Mi'raj. Jadi kita niki melampah, tapi melampahi mboten datar ngoten. Terus munggah itu ya. Jadi terus munggah. Itulah filosofi Isra lan Mi'raj. Jadi lende isor terus melaku tapi naik gitu ya. Jadi naik gitu ya. Nah, itu para wali Allah. Tapi lek kita niki nggih mlaku munggah titik mudhun maneh. Dadi gak iso terus mundak ngeten iki. Nah, berarti lek iku gak iso tambah meningkat ya umpama sekolah ngoten ya wali tapi kelas 1 ya. Itu kelas 12 gitu ya. Kelas 12 ya. Jadi niku jadi kondisi batinnya itu halnya itu terus menaik mengorbit terus munggah. Nah niku orang yang sudah tingkatannya khawas lan tingkatan yang khawasul khawas. Lah munggahe niku itu suasana batin ya. Jadi batine itu sudah menjadi batin yang kondisi batin yang menaik gitu. Tapi nek kita niki kok sik munggah titik tapi mudune kakean gitu ya. Jadi gak iso stabil gitu. Jadi munggah terus gitu. Nah itu filosofi Isra lan Mi'raj. Nah dari sinilah ada satu kekuatan yang luar biasa. Orang seperti ini masih yo pokoknya opini dunia ya. Itu dia tidak akan gentar. Ya. Jadi lek saniki panjenengan mengikuti Amerika itu rumangsa negara gede sing kuat. Lah karepe iku donya itu dikuasai kabeh gitu ya. Termasuk Presiden Nicolas Maduro saka pundi Venezuela. Ya moro-moro tentara Amerika nyerang ya. Terus langsung njupuk presidennya ambek bojone digawa nang Amerika, penculikan. Rumangsa iku berhasil, maka dia akan berubah menjadi ingin merebut sumber-sumber minyak. Lah Venezuela itu kan sumber minyak. 30% kebutuhan dunia itu disuplai teko niku Venezuela. Nah, saniki nguber maneh ana wilayah yang itu berada di kekuasaan Denmark. Kate direbut maneh. Persoalannya mek gampang, perkara minyak. Nah, kepingin merebut Iran itu juga sama. Ya apa carane Iran itu bisa dikuasai? Cuma enten pemimpin spiritual digerakno rakyate ambek agene Amerika ya Israel supaya demo ini nganti wong 5 juta teko di dalanan. Tapi akhirnya nggih mboten berhasil, Pak. Karena ada orang yang tidak gentar.
Jadi tidak gentar. Siapa? Ya dia itu pemimpin Syiah itu. Jadi Imam Ali Khamenei niku mboten duwe rasa wedi. Padahal umure nggih pun kathah ya. 80 pira, 3 apa pira. Nah, itu kan dia tidak punya rasa takut, digertak ya apa ae gak wedi. Lek ana wong digertak kok wedi iku ya wurung dadi waline Gusti Allah karena dia punya prinsip inilah membela Islam. Walaupun dia itu bukan Islam Sunni, Islam Syi'i. Berarti dia itu bisa dikategorikan dengan tantangan yang begitu besar. Dia itu menurut orang Syiah ya waline Gusti Allah gitu ya. Jadi menurut orang Syiah, lek wong Sunni nganggep oh itu durung itu. Padahal kalau kita membaca perjalanannya luar biasa nih. Wong tahu membelani Iran teko perang niku tangane sampean tingali lek mlaku endekan. Siji tangane meneng, siji lembean. Soalnya tahu kena bedil tangane ini. Nah, itu perubahan wali itu dalam perilaku dan dalam hal itu lebih terus meningkat. Berubah tapi meningkat. Nggih, lek enten pertanyaan, monggo. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa' bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.